Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 125, Penjaga Makam Pedang. Sebenarnya, makam pedang itu penuh dengan bahaya, tetapi Jian Wushuang tidak mengetahuinya. Dia tenggelam dalam pemahaman tentang tanda-tanda pedang yang mengandung banyak esensi pedang misterius untuk dijelajahinya. Gerakan ini menggabungkan esensi pedang api mengamuk dan tetesan air dengan sempurna. Meskipun air dan api pada awalnya tidak cocok, mengapa kedua esensi pedang ini dapat dikombinasikan dengan sempurna? Gerakan ini sangat cepat dan tajam. Esensi pedang Gale. Kegelapan. Kegelapan yang tak berujung. Apa esensi pedang dari tanda pedang ini? Saat memeriksa tanda pedang satu persatu, Jian Wushuang menyadari bahwa esensi pedang dari tanah, angin, api mengamuk, dan tetesan air adalah esensi yang paling umum untuk tanda pedang. Namun, ada juga tanda pedang yang mengandung esensi yang berbeda dari keempat esensi pedang tersebut. Selain bumi, angin kencang, api mengamuk, dan tetesan air, apakah ada esensi pedang lain di dunia ini? Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk mempertimbangkan hal ini. Mengamati, merenungkan, menyelidiki, dan akhirnya memahaminya secara perlahan. Dalam keadaan seperti itu, dia mulai meningkatkan kecepatannya dalam memahami esensi pedang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Di makam pedang, Jian Wushuang sedang duduk di tanah tandus dengan kaki disilangkan dan ada bekas luka pedang di depannya. Bekas luka pedang yang kuat ini dengan sempurna menggabungkan esensi pedang angin dan api yang mengamuk. Bagaimana cara menggabungkan dua esensi pedang yang berbeda secara sempurna? Jian Wushuang sedang merenungkan. Setelah memahami berbagai macam saripati pedang, tidak hanya mungkin untuk melakukan transisi sempurna di antara semuanya, tetapi juga untuk menggabungkannya. Ketika dua esensi pedang digabungkan, tebasan pedang dapat mengandung kedua esensi pedang sekaligus saling melengkapi. Kekuatan pedang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jian Wushuang telah memahami empat esensi pedang dan tentu saja berharap untuk menggabungkannya. Tapi saat ini, boom, seluruh makam pedang bergetar hebat. Tidak jauh dari Void, ada si cantik mutlak berwajah dingin menyaksikan pemandangan ini. Tiba-tiba, dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Sebulan sudah habis." "Itu penjaga makam pedang," kata seorang lelaki kekar dan cerdik yang berdiri di dekatnya dengan wajah serius. "Aku tidak tahu apakah lelaki kecil ini dapat mengalahkan penjaga makam pedang." "Kalah." Si cantik mutlak terkekeh. "Itu adalah penjaga makam pedang yang aku atur sendiri. Dia akan beruntung jika dia mampu bertahan dari serangan mereka. Kalau soal mengalahkan penjaga makam pedang, kurasa dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Percayalah kepadaku." Jelaslah sang si cantik mutlak sangat percaya diri terhadap pengawal makam pedang. Seluruh makam pedang berguncang hebat. Ada apa? Jian Wushuang berdiri, dengan sedikit kewaspadaan, dan mulai memeriksa area tersebut. Retakan. Salah satu bekas luka di tanah makam pedang tiba-tiba retak. Kemudian retakan itu mulai melebar. Setelah itu, sosok raksasa perlahan-lahan keluar dari retakan itu. Ini adalah raksasa batu yang tingginya hampir 2 meter. Tubuh raksasa batu terbuat dari batu, tetapi ia memiliki bentuk yang sama seperti manusia dalam hal tangan, kaki, dan kepala. Namun, tidak ada hidung, mulut, atau telinga di kepala, dan hanya rongga mata yang kosong dengan dua lampu merah di tempat seharusnya mata berada. Apa ini? Jian Wushuang terkejut. Dia belum pernah melihat makhluk yang seluruhnya terbuat dari batu. Raksasa batu ini memegang pedang raksasa di tangannya, yang juga terbuat dari batu. Meskipun tidak ada ujung pedang, pedang raksasa itu sendiri memiliki kekuatannya sendiri. Setelah raksasa batu muncul, dua lampu merah di rongga mata yang kosong langsung mengunci Jian Wushuang. Telapak kakinya menendang tanah dan tubuh besar itu bergegas menuju Jian Wushuang. Memegang pedang tiga pembunuh, ekspresi Jian Wushuang menjadi suram. Lihat, penjaga makam pedang sudah mulai bergerak. Si cantik mutlak yang tersembunyi di dalam kehampaan tersenyum tipis dan berkata, "Berdoalah agar anak kecil itu dapat bertahan setidaknya selama 1 jam setelah penjaga makam pedang mulai menyerang. Jika dia bertahan selama 1 jam, dia akan dapat mempertahankan hidupnya." Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sang si cantik mutlak tiba-tiba tertegun. Pria kekar dan cerdik di dekatnya juga terkejut dan ekspresinya menjadi aneh. Dengan sorot mata dingin, Jian Wushuang langsung mengayunkan pedang pembunuh tiga secara kasar saat penjaga makam pedang menerjang ke arahnya dengan panik. Tubuh pengawal makam pedang itu tertusuk oleh cahaya pedang suram dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian pengawal makam pedang yang kekar itu dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Tubuh besar penjaga makam pedang itu berserakan menjadi serpihan batu. Hanya butuh sesaat bagi penjaga makam pedang untuk dikalahkan. Apa, sang keindahan mutlak di atas kehampaan terlalu terkejut untuk berbicara. Dia membunuh penjaga makam pedang hanya dengan satu gerakan. Pria kekar dan cerdik itu juga merasa itu tidak dapat dipercaya. Itulah kekuatannya.
Wajah si cantik mutlak tampak dingin. Kekuatannya sangat tinggi. Dia jelas baru saja mencapai alam inti emas. Namun, kekuatannya setidaknya sebanding dengan prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Nona, Anda salah perhitungan. Pria kekar dan cerdik itu menatapnya. Bagaimana aku bisa tahu kalau kekuatannya sekuat ini? Si cantik mutlak berteriak dengan suara rendah. Kupikir dia hanya seorang prajurit biasa di alam inti emas awal. Jadi aku mengatur agar dia bertanding dengan penjaga makam pedang yang setingkat dengannya. Tapi aku terkejut. Dia lebih kuat dari prajurit biasa di tingkat yang sama, jadi penjaga makam pedang itu dikalahkan dalam satu gerakan. Penjaga makam pedang tidak lahir begitu saja. Itu sebenarnya sudah diatur oleh si cantik jelita ini. Akan tetapi, penjaga makam pedang yang diaturnya didasarkan pada wilayah Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang datang ke tanah leluhur, dia sedang sekarat dan auranya berada di alam inti emas awal. Oleh karena itu, si cantik mutlak memilih penjaga makam pedang yang setingkat dengannya. Jika Jian Wushuang benar-benar seorang prajurit biasa di alam inti emas awal, dia tidak akan mengalahkan penjaga makam pedang dengan mudah. Tapi apa hasilnya? Sebenarnya Jian Wushuang berada di alam inti emas awal, tetapi kekuatannya sebanding dengan seseorang di alam inti emas luar biasa, atau bahkan seseorang yang lebih kuat. Siapa yang bisa menduga hal itu? Si cantik mutlak juga tidak menyangka. Karena itu, penjaga makam pedang pertama yang ia atur dengan cepat dikalahkan oleh satu gerakan Jian Wushuang. Dia beruntung. Namun keberuntungannya tidak akan bertahan lama, kata si cantik mutlak dengan suara teredam. Anggaplah dia sebagai seorang pejuang dari alam inti emas luar biasa dan gantilah penjaga makam pedang. Ini, tanya lelaki kekar dan cerdik itu, Nona, bukankah lelaki kecil ini benar-benar baru mencapai alam inti emas awal? Tidak adil memperlakukannya sama dengan seseorang di alam inti emas luar biasa. Oh, tidak adil. Meskipun dia berada di alam inti emas awal, kekuatannya lebih besar daripada alam inti emas luar biasa. Wajar saja jika memperlakukannya seperti seseorang di alam inti emas luar biasa. Kamu harus melakukan apa yang aku katakan tanpa ragu-ragu, kata si cantik mutlak. Baiklah. Lelaki kekar itu mengangguk pelan lalu menatanya kembali.